Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutolita dengan NIM akhir 052. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan skala dalam bidang konstruksi, terutama di bidang teknik sipil. Kita langsung aja ke PPT-nya. Oke, konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi. Yang kita bahas di dalamnya nanti ada konsep dasar dari skala, contoh-contoh soal dari penerapan skala, studi kasus mengenai skala dan hubungan skala dengan konstruksi, kemudian kesimpulan. Oke, kita masuk. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan rasio antara ukuran linier pada gambar kerja dengan ukuran objek benda sebenarnya. Jadi kalau misalkan pada skala seringkali kita lihat itu kayak 1:10, 1:100, 1:50. Misal 1:100 nih. 1 cm pada gambar itu mewakili 100 cm pada benda sebenarnya. Jadi di sini 1/100 atau 1/20, 1/50 itu adalah kayak perbandingan antara panjang dia digambar dengan panjang dia di benda sebenarnya. Kita next aja. Jenis-jenis skala. Nah, di sini ada 3, skala pembesaran, skala pengecilan, dan skala numerik. Nah, skala pembesaran ini contohnya kayak 2:1, 5:1, 20:1. Nah, kenapa dia pada gambar itu lebih besar? Karena biasa skala pembesaran ini digunakan untuk gambar-gambar detail. Nih, contohnya seperti yang ada pada gambar di sini. Detail seperti kalau misalkan kita di teknik mesin, itu detail mesin-mesin yang kenyataan. Kita tuh lihat dia sangat kecil, sampai kalau misalkan kita gambar, kita nggak bisa tuh ngelihat detailing si kerangka-kerangkanya. Nah, oleh karena itu, skala pembesaran ini digunakan supaya mesin-mesin dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak memungkinkan untuk digambar di kertas, dan apabila digambar di kertas, dia tidak akan jelas gambarnya. Nah, maka skala pembesaran ini digunakan supaya lebih jelas gitu. Nah, kemudian skala pengecilan. Nah, ini yang biasa kita gunakan yaitu skala 1:2, 1:5, 1:50, 1:100, 1:1000, dan lain-lain. Nah, seperti contoh, ini kita biasa gunakan untuk menggambar denah, gambar rumah, dan lain sebagainya seperti DE kusen, DE pintu, seperti itu. Nah, kenapa digunakan skala pengecilan? Karena pada kehidupan kita sebenarnya kan, kalau misalkan sebuah rumah itu kan besar sekali. Tidak akan muat kalau misal kita gambar pada kertas, misal kita punya keterbatasan hanya pada kertas A3 atau A4. Bahkan A1 pun tidak akan cukup untuk menggambar rumah dengan ukuran sebenarnya. Nah, inilah fungsi dari skala pengecilan agar benda yang pada kehidupannya tak itu lebih besar dapat dimasukkan ke dalam kertas dan dapat dilihat serta dapat dibawa seperti itu. Nah, kemudian skala numerik. Nah, skala numerik ini adalah penulisan dari kayak misal 1:1000, 1:5, 1:2000. Itu sebenarnya pengertian dari skala numerik adalah penulisan dari skala dengan angka-angka 1/1/1 seperti itu. Makanya dia dituliskan 1/n. Nah, n-nya ini tergantung kita menggunakan skala apa, seperti itu. Next. Nah, ada pula rumus dasar dari skala itu tersendiri. Nah, skala sama dengan jarak pada gambar atau kita singkat dengan JG per jarak sebenarnya yang kita singkat dengan JS. Berarti bisa diingat S sama dengan JG per JS. Nah, ini rumus dasarnya. Next, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama, pada gambar denah rumah digunakan skala 1:100. Nih, skalanya diketahui. Jika panjang dinding rumah pada gambar adalah 12 cm, berapakah panjang sebenarnya dinding rumah tersebut? Nah, yang ditanya adalah panjang sebenarnya. Oke, kita masukin rumus yang tadi. S sama dengan JG per JS. S sudah diketahui 1:100. Kemudian JG juga sudah diketahui 12 cm. Bisa diingat ya, satuannya cm. Kemudian JS yang ditanyakan. Karena JS yang ditanya, kita pindah ruas. Seperti ini. JS sama dengan 12 cm per 1:100. Kita tuliskan saja menjadi seperti ini, 12 dibagi 1/100. Nah, agar perhitungannya lebih mudah, kita kalikan aja, jadi 12 dikali. Karena ini dikali, jadinya pecahan 1/100, kita balik menjadi 100/1. Hasilnya menjadi 12 dikali 100 sama dengan 1200 cm. Nah, karena biasa untuk panjang sebenarnya itu kita menggunakan meter, maka kita bisa ganti si 1200 cm ke meter dengan, kan kalau misal cm ke meter itu naik 2, berarti dikali
berarti dibagi 100. Nah, berarti 1200 cm sama dengan 12 meter. Ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal nomor 2, ada pertanyaan, di lapangan terdapat balok kolom dengan tinggi 3 meter. Berarti ini tinggi aslinya ya. Ini JS. Ini JS. Jika gambar dibuat dengan skala 1:150, ini skalanya berarti berapa tinggi kolom pada gambar. Nah, berarti yang ditanya adalah si JG-nya. Oke, kita tuliskan kembali rumusnya. S sama dengan JG per JS. Nah, skalanya sudah diketahui. Skalanya sama dengan 1:150 ya. Kemudian, JG-nya yang ditanya. Tulis JG. Terus per JS-nya sudah diketahui ini 3 meter. Sepertinya kita konversi aja dulu. Karena skala itu biasa digunakan dalam cm. Jadi kita konversi dulu 3 meter ini kita kalikan 100. Jadi 3 cm. 300 cm kok 3 cm. Jadi 300 cm. Masukin 300. Oke, terus langsung aja kita pindah JG sama dengan 1/150 dikali 300. Ini ya. Karena kan dia 1/150, kita asumsi 1/150. Kemudian karena ini tadi 300-nya di bawah, dibagi jadi dikali, jadi 300. 300 dibagi 150 ini sama dengan 2. Berarti jarak pada gambarnya adalah 2 cm. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, sebuah gambar detail balok memiliki panjang 2 cm. Ini berarti panjang pada gambar. Ini adalah JG berarti. Ini JG. Jika panjang balok sebenarnya adalah 7 meter, nah ini jarak sebenarnya berarti JS. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, ditanya ini skalanya sekarang. Kita masukin rumusnya sama. Dari awal hingga akhir rumusnya sama. S sama dengan JG per JS. Karena skalanya yang ditanya, S sama dengan jarak pada gambar ini 2 cm. Ini kita samakan dulu satuannya. Jadi si jarak sebenarnya ini kita jadiin cm dikali 100 jadinya 700 cm ya. 2/700. Kita sama-sama bagi 2 ya. Bagi 2. Jadi sama dengan 1/350. Jadi jawabannya skalanya sama dengan 1/350. Selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Sebuah denah rumah 2 lantai dengan ukuran 4,5 meter kali 17,5 meter akan digambar pada kertas ukuran A4 dengan 21 cm dikali 29,7 cm. Berapakah skala yang digunakan agar gambar muat di kertas? Oke, pertama kita gambar dulu kertasnya. Ini berarti potret ya, karena dia lebarnya dulu baru panjangnya, berarti kita potret. Kemudian pada gambar teknik biasanya kita menggunakan garis tepi dan pop. Di sini kita gambarkan garis tepinya. Nah, biasanya di atas itu 1 cm. Di bawah juga 1 cm. Nah, di kanan ini biasanya 2 cm. Di kiri 2 cm, di kanan 1 cm. Udah. Nah, kemudian kita gambarkan kopnya. Biasa kalau misalkan potret seperti ini, kopnya dia di bawah. Nah, kita asumsikan saja kopnya ini ukurannya 5 cm ya. Karena ukuran kop itu akan berbeda-beda biasanya, tergantung pada gambar, tapi dia biasanya itu kurang lebih 5 cm-an. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah berapakah skala. Nah, yang kita cari kan skala. Berarti ini kan dalam cm harusnya. Jadi ukuran rumahnya kita jadiin cm dulu. Jadi 4,5 meter jadi 450 cm. 17,5 meter jadi 1750 cm.
Nah, kita masukin aja rumusin tadi, S sama dengan JG per JS. Nah, karena ini kan jarak ya, jadi kita berarti satu-satu. Si panjang sama lebarnya kita satu-satu. Nah, kita mau si lebarnya dulu deh. Lebarnya dulu berarti si jarak gambar maksimal itu kan 21 nih, 21, tapi dikurang sama garis tepi yang kanan ini sama garis tepi yang kiri ini kan. Berarti dikurang 2 tambah 1 dikurang 3 per, nah ini kita masukin jarak sebenarnya 450 kan, jadi 21 dikurang 3 jadi 19 ya, 19 per 450. Nah ini kita sama-sama bagi 19 jadi sama dengan 1 banding 23 ya, ini 684 ya. Kemudian kita cari yang jarak panjangnya nih. Sama, masukin aja yang tadi 29,7 dikurang, nih dia kalau panjang dikurang kop, ya kan, dikurang kop 5 cm, dikurang garis tepi yang bawah 1 cm sama garis tepi yang atas 1 cm. Jadi dikurang berapa? 5 tambah 1 tambah 1 kurang 7 ya. Per 1750. Oke, 29,7 dikurang 7 jadi 22,7 ya. Per 1750. Nah, ini kita bagi, dua-duanya kita bagi 22,7. 22,7 sama dengan 1 banding 77,092. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, kita lihat ini perbedaan skala yang panjang dan lebar. Kita hapus aja ya ini. Kan udah. Nih, skala panjang dan lebar. Nah, kita lihat di sini yang angka skalanya paling besar itu kan yang panjang ya, yang 1 banding 77,092. Nah, jadi yang kita pakai itu yang paling besar perbandingan skalanya. Kemudian karena 77,092 ini nggak lazim digunakan untuk skala, jadi kita bisa pakai skalanya itu 1 banding 100. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya adalah skala pada gambar detail pembesian kolom. Nah, skala yang biasa digunakan adalah skala 1 banding 10 ataupun 1 banding 20. Kenapa skala tersebut digunakan? Karena skala tersebut dianggap cukup detail untuk menggambarkan gambar detail pembesian kolom, tetapi juga tidak terlalu besar sehingga dapat muat dalam kertas yang kita miliki. Kemudian, apa sih dampaknya kalau terjadi kesalahan pada skala? Yaitu bisa kegagalan struktur, pembekataan biaya, dan boros waktu atau tenaga. Nah, contoh-contoh kesalahan skala itu seperti apa sih? Nah, semisal pada kertas kita gambarnya itu menggunakan skala 1 banding 10, tetapi kita tulis itu adalah skala 1 banding 20. Jadinya dapat terjadi salah penafsiran oleh orang lapangan karena menganggap gambar yang kita gambar adalah 1 banding 20, padahal kita menggambarnya dengan skala 1 banding 10. Itulah mengapa pada gambar detail kita tidak boleh salah skala. Gambar apapun itu juga tidak boleh salah skala karena dapat memberikan kesalahan penafsiran seperti itu. Karena apabila kesalahan skala terjadi, terutama ini pada studi kasus ini kita adalah gambar detail pembesian kolom. Nah, pembesian kolom ini kan dia itu fabrikasi ya. Nah, dalam fabrikasi ini kalau misal kesalahan membaca gambar, ukuran besi yang kita dapatkan bisa salah ukurannya, bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini bisa menghambat kerja di lapangan. Kenapa demikian? Karena kesalahan ukuran kita tidak dapat melanjutkan Mengapa demikian? Karena apabila terjadi kesalahan ukuran, kita tidak dapat melanjutkan proyek dan tidak dapat memasang besi kolom tersebut karena salah ukuran. Sehingga kita harus mengundur waktu lagi, kemudian memesan lagi, custom lagi, dan ini membuang-buang waktu, tenaga, dan juga menambah biaya karena pembesian yang gagal tidak dapat digunakan dan kita harus mengeluarkan biaya kembali untuk membuat yang baru. Kemudian apabila kesalahan yang dilakukan itu kan kesalahan ukuran fabrikasi, tetapi seperti detailnya memiliki kesalahan kecil, ini dapat terjadi
kegagalan struktur seperti strukturnya akan ambruk, strukturnya tidak kuat, atau bahkan tidak dapat terpasang dengan baik. Nah, kemudian hubungan skala dengan ketelitian kerja. Nah, ini hubungannya adalah tingkat presisi, efisiensi, dan ketepatan. Nah, apabila kita menggunakan skala yang tepat, misalkan skalanya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan teliti dan dapat lebih cepat selesai. Dapat dibayangkan apabila sebuah gambar memiliki skala yang terlalu besar. Jadi gambarnya terlalu kecil, karena skalanya besar jadi gambarnya terlalu kecil. Akan sangat susah untuk melihat bagaimana detail dan bagaimana pemasangan-pemasangan serta ukuran-ukuran yang tepat. Terlebih lagi pada detail-detail yang memang penting gitu. Dan ada lagi pada skala yang terlalu kecil, jadi gambarnya terlalu besar, padahal tidak perlu dibutuhkan gambar terlalu besar. Nah, ini dapat boros kertas dan membuang-buang waktu seperti itu. Kemudian efisiensi. Nah, kalau misalkan kita gambar dengan skala yang tepat, maka para pekerja di lapangan juga akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menyelesaikan proyeknya. Seperti itu. Kemudian, gunakanlah skala yang lazim digunakan seperti skala 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, dan lain-lain. Jangan gunakan skala seperti 1:45, 1:75, seperti itu. Mungkin pada gambar kita bisa kalkulasi dengan baik dan benar, tetapi dalam lapangan itu akan menghambat waktu. Kita berada di kesimpulan. Nah, dengan kita memahami skala ini, kita jadi tahu pentingnya pemahaman mengenai skala, terutama dalam proyek konstruksi. Pentingnya apa sih? Nah, seperti yang tadi, supaya tidak terjadi kegagalan struktur, supaya pekerjaan menjadi cepat, tidak boros tenaga dan waktu, serta tidak menyia-nyiakan biaya yang ada, seperti itu. Kemudian, apabila terjadi kesalahan skala, itu terdapat resiko, baik itu resiko secara teknik maupun secara finansial yang harus dibayar, karena kesalahan-kesalahan tadi. Jadi pentingnya skala yang tepat dan benar adalah supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran, tidak terjadi kesalahan ukuran, dan juga memudahkan serta mempercepat terselesaikannya proyek yang kita lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.